Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda bernama Sarah baru saja lulus kuliah di Jakarta. Ia menerima tawaran pekerjaan singkat sebagai asisten seorang pengusaha asal Timur Tengah dengan bayaran yang sangat besar. Awalnya semua berjalan lancar. Sarah hanya diminta menemani dan mencatat hasil survei bisnis. Namun di hari terakhir, ketika ia dipanggil ke apartemen sang pengusaha untuk membuat laporan, situasi berubah tak terduga. Dari pekerjaan sederhana, Sarah tiba-tiba harus menghadapi sebuah godaan besar yang menguji prinsip dan harga dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di hari ketujuh itu? Dan bagaimana keputusan Sarah akhirnya mengubah hidupnya? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Jakarta selalu sibuk, dengan jalanan yang tak pernah sepi, suara klakson bersahut-sahutan, dan gedung-gedung tinggi yang seakan menelan langit. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang wanita bernama Sarah, baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah universitas ternama. Usianya masih muda, wajahnya cantik alami, tubuhnya terawat, dan kulitnya putih bersih. Namun di balik keanggunan itu, Sarah hanyalah seorang gadis sederhana yang sedang berusaha mencari arah hidup setelah lulus. Ia memiliki banyak impian. Salah satunya adalah bisa membanggakan kedua orang tuanya yang tinggal di pinggiran kota. Meskipun kehidupannya terlihat baik-baik saja, Sarah sebenarnya sedang memikirkan masa depannya dengan penuh kegelisahan. Baginya, dunia kerja bukan hanya tentang gaji, tapi juga tentang pembuktian diri. Ia ingin membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri dengan kakinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Hari itu, Sarah sedang duduk di kamarnya yang mungil, menatap layar ponsel sambil menggulir pesan-pesan dari temannya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Temannya menawarinya pekerjaan sementara sebagai asisten pribadi seorang pengusaha asal Timur Tengah bernama Hussein, yang dijuluki banyak orang sebagai Sultan. Sarah membaca berulang kali pesan itu, tak percaya dengan jumlah bayaran yang dituliskan. Dalam 7 hari saja, ia bisa mendapatkan uang yang mungkin setara dengan gaji berbulan-bulan seorang karyawan biasa. Tentu saja ia tergoda, tapi hatinya juga dipenuhi keraguan. Bagaimana jika pekerjaan itu tidak aman? Bagaimana jika tawarannya hanya jebakan? Pikiran itu berputar-putar, membuat Sarah sulit mengambil keputusan. Namun di sisi lain, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali dalam hidup. Sarah akhirnya menutup matanya sejenak, mengatur napas dalam-dalam, lalu mulai memikirkan keluarganya. Ia ingat wajah ibunya yang sudah mulai menua, dengan keriput di sekitar mata yang semakin dalam. Ia juga terbayang ayahnya yang bekerja keras setiap hari demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, meski tubuhnya sudah sering sakit-sakitan. Bayangan itu membuat hati Sarah terenyuh. Ia ingin membantu. Ia ingin meringankan beban orang tuanya. Mungkin inilah jalan yang diberikan Tuhan, batinnya. Ia mulai menimbang-nimbang, mencoba melihat sisi positifnya. Kalau pekerjaan itu benar-benar hanya sebatas asisten, tentu tak ada masalah. Dengan bekal pendidikan dan kepintarannya, ia yakin bisa melakukannya dengan baik. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur dengan tenang. Ia berulang kali membolak-balik tubuhnya di tempat tidur, sementara lampu kamar tetap menyala redup. Suara kendaraan dari jalanan masuk melalui jendela kecil, membuat suasana semakin terasa bising. Namun yang lebih bising adalah pikirannya sendiri. Apakah aku siap? Apakah aku bisa mempercayai orang asing itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggunya. Pada akhirnya, ia bangun, duduk di tepi ranjang, dan menatap pantulan wajahnya di cermin. Ia melihat sosok seorang perempuan muda dengan mata yang menyimpan rasa takut sekaligus keberanian. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau aku tidak mencoba, aku tidak akan pernah tahu." Kata-kata itu membuat hatinya sedikit lebih tenang. Keesokan paginya, Sarah akhirnya membulatkan tekad. Ia menghubungi temannya dan mengatakan bahwa ia menerima tawaran pekerjaan itu.
Temannya terdengar senang sekaligus mengingatkan Sarah untuk selalu hati-hati. Setelah menutup telepon, Sarah menatap keluar jendela, melihat matahari yang perlahan muncul di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Cahaya itu terasa seperti pertanda baru, awal dari sebuah perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya masih berdebar, penuh rasa cemas, tapi juga ada semangat yang tumbuh. Ia yakin, apapun yang terjadi nanti, pengalaman ini akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dengan senyum kecil di wajahnya, Sarah berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat dan berpegang pada prinsip. Ia belum tahu apa yang menantinya, tapi ia percaya bahwa ini adalah awal yang menjanjikan. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, udara Jakarta masih lembab setelah semalaman diguyur hujan. Langit tampak abu-abu namun ramai oleh lalu lintas yang padat. Sarah sudah bersiap dengan pakaian rapi, blus putih sederhana dan celana kain hitam yang membuatnya terlihat anggun tapi tetap profesional. Hatinya berdebar lebih kencang daripada biasanya, seolah setiap langkah kaki menuju bandara adalah awal dari sesuatu yang besar. Di dalam taksi online yang membawanya, Sarah memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota yang ia kenal begitu baik, namun kali ini terasa berbeda. Ia berulang kali mengecek ponsel untuk memastikan jam dan lokasi pertemuan. Sesekali ia menatap kaca spion, melihat wajahnya sendiri dengan raut cemas bercampur harap. Inilah awalnya, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan berjalan baik. Bandara Internasional Soekarno-Hatta selalu dipenuhi orang, entah turis, pebisnis, atau keluarga yang menanti kerabatnya. Sarah melangkah masuk dengan tas kecil di pundak, mencoba terlihat tenang meski tangannya sedikit bergetar. Pandangannya menyapu kerumunan, mencari sosok asing yang hanya ia kenal dari deskripsi singkat temannya. Tak lama kemudian, matanya menangkap seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan postur tegap, jubah putih panjang, dan sorban yang membuatnya tampak berwibawa. Dialah Hussein, sosok pengusaha yang akan menjadi atasannya selama 7 hari ke depan. Hussein menoleh, tatapannya tajam namun hangat, lalu melangkah menghampiri Sarah dengan senyum tipis. Sarah segera menundukkan kepala sedikit, memberi salam sopan, meski dalam hatinya ia menahan rasa gugup yang semakin besar. Hussein menyambut Sarah dengan ramah, suaranya berat dan tenang, seakan memiliki wibawa alami yang membuat orang lain mau mendengarkan. "Kamu pasti Sarah?" katanya dengan aksen yang kental, membuat Sarah mengangguk cepat sambil memperkenalkan diri dengan penuh hormat. Kesan pertama yang Sarah tangkap, Hussein adalah sosok yang karismatik, meski ada aura misterius yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah sejenak berbasa-basi, Hussein mengajaknya menuju mobil mewah yang sudah menunggu di luar. Sarah duduk di kursi belakang dengan hati-hati, mencoba menjaga sikap agar terlihat profesional. Selama perjalanan menuju pusat kota, Hussein menanyakan beberapa hal ringan, latar belakang pendidikan Sarah, keluarganya, dan alasan ia menerima pekerjaan ini. Sarah menjawab sejujur mungkin, meski dalam hati ia selalu waspada. Ia tahu, kesan pertama bisa menentukan banyak hal. Setibanya di sebuah restoran hotel bintang 5, Hussein mengajak Sarah duduk di ruang VIP yang tenang dan jauh dari keramaian. Suasana restoran mewah itu membuat Sarah merasa kecil, namun ia berusaha menutupi rasa canggungnya. Hussein memesan beberapa hidangan khas Timur Tengah, sementara Sarah hanya memesan teh hangat untuk menenangkan diri. Percakapan mereka mulai masuk ke topik pekerjaan. Hussein menjelaskan bahwa tugas Sarah sederhana, hanya mencatat hasil survei, membuat laporan singkat, dan menemaninya ke berbagai tempat bisnis. "Saya butuh seseorang yang bisa dipercaya," kata Hussein, menatap Sarah dalam-dalam. Kalimat itu membuat Sarah merasa berat di dada. Kepercayaan adalah hal yang besar, dan ia sadar, tanggung jawab yang ia ambil bukanlah main-main. Meski begitu, ia mengangguk dengan keyakinan, berusaha menunjukkan bahwa ia mampu. Setelah makan siang selesai, Hussein menepuk meja perlahan dan tersenyum kecil. "Hari ini kamu sudah resmi bekerja untuk saya.
Anggap 7 hari ini sebagai kesempatan untuk belajar hal baru, ujarnya. Sarah tersenyum sopan, mencoba menutupi kegugupan yang masih tersisa. Di dalam hatinya, ada rasa lega karena pekerjaan yang dijelaskan sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Tidak ada hal aneh ataupun mencurigakan. Namun, ada pula rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Hussein, pengusaha asing yang begitu misterius tapi dihormati banyak orang. Mereka pun keluar dari restoran, menuju mobil, bersiap melanjutkan agenda berikutnya. Langkah Sarah masih terasa ragu, namun ia tahu tak ada jalan kembali. Pertemuan pertama ini adalah gerbang yang membuka lembaran baru dalam hidupnya. Hari-hari pertama bekerja terasa seperti mimpi yang aneh bagi Sarah. Ia yang biasanya hanya melewati Jakarta sebagai warga biasa, kini duduk di mobil mewah, masuk ke ruangan-ruangan rapat eksklusif, dan bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya hanya ia lihat di berita. Setiap hari, ia mencatat dengan teliti apapun yang dibicarakan Hussein dengan para pengusaha lokal. Tangannya lincah menuliskan detail, sementara pikirannya sibuk menyerap suasana asing yang penuh ambisi bisnis. Meski masih gugup, Sarah mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Ada rasa bangga dalam dirinya, seakan dunia yang lebih besar kini terbuka sedikit demi sedikit. Namun di balik rasa bangga itu, ada juga rasa lelah yang tak bisa ia pungkiri. Malam hari, tubuhnya lunglai, tapi pikirannya tetap berputar, memikirkan bagaimana 7 hari ini akan berakhir. Selain urusan bisnis, Hussein ternyata gemar mengajak Sarah ke berbagai tempat hiburan. Suatu malam, ia membawanya ke sebuah lounge karaoke yang ramai, penuh lampu warna-warni dan suara musik yang memekakkan telinga. Sarah, yang tidak terbiasa dengan suasana seperti itu, berusaha tersenyum dan tetap profesional. Ia duduk di samping Hussein, sesekali mencatat hal-hal kecil yang ia anggap penting, meski sebenarnya tidak ada urusan pekerjaan di sana. Hussein bernyanyi dengan penuh semangat, sementara Sarah hanya ikut bertepuk tangan agar terlihat sopan. Meski terasa janggal, ia menenangkan dirinya dengan berpikir, ini bagian dari pekerjaan, hanya menemani, tidak lebih. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegelisahan yang tak bisa ia definisikan. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar hubungan atasan dan asisten. Hari berikutnya, Hussein mengajaknya ke pusat perbelanjaan terkenal di Jakarta. Orang-orang menoleh ketika mereka berjalan berdampingan, sebagian bahkan berbisik-bisik, mungkin mengira Sarah adalah pasangan pribadi pria Arab itu. Sarah berusaha mengabaikan tatapan-tatapan itu, meski hatinya terasa tak nyaman. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya pekerjaan, bahwa dirinya hanya seorang asisten. Hussein tampak sangat menikmati perhatiannya, bahkan sesekali memberi komentar kecil tentang gaya berpakaian Sarah yang membuat pipinya merona. Meski ucapannya terdengar ringan, Sarah bisa merasakan nada yang agak berbeda. Namun ia kembali memilih diam, berpura-pura tidak peka, demi menjaga suasana tetap baik. Seiring berjalannya hari, Sarah menyadari bahwa peran menemani lebih sering membuatnya berada di sisi Hussein hampir sepanjang waktu. Mereka makan bersama, bepergian bersama, bahkan terkadang mengobrol ringan hingga larut malam. Hussein kerap bercerita tentang keluarganya, tentang kehidupannya di negaranya, dan tentang betapa besar ambisinya dalam bisnis. Sarah mendengarkan dengan sabar, sesekali menanggapi dengan sopan. Namun semakin lama, ia mulai merasakan kedekatan yang tidak ia rencanakan. Ia tahu, dalam hati kecilnya, bahwa batas profesionalisme harus tetap dijaga. Tapi semakin dekat ia dengan Hussein, semakin besar pula tantangan untuk tetap berdiri di garis itu. Meskipun semua masih tampak normal, Sarah sesekali menangkap tatapan mata Hussein yang berbeda, tatapan yang tidak sekadar melihat seorang asisten. Tatapan itu membuatnya gelisah. Namun ia berusaha menepis pikiran buruk. Mungkin hanya perasaanku saja. Ia mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali mereka hanya berdua, Sarah merasakan udara yang seakan berubah, lebih berat dan sulit dihirup. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati,
Apakah 7 hari ini akan tetap aman? Atau ada sesuatu di balik sikap ramahnya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil bersama Hussein sedang perlahan-lahan membawanya ke sebuah ujian besar yang menunggu di hari terakhir. Hari ke-7 akhirnya datang. Hari terakhir dari pekerjaan singkat yang sejak awal terasa seperti perjalanan penuh kejutan. Sarah bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya terasa berat tapi pikirannya dipenuhi tekad untuk menuntaskan semua kewajibannya. Ia berdiri di depan cermin cukup lama, menatap wajahnya sendiri, seakan mencari kekuatan dari sorot matanya. Ini hari terakhir, semuanya akan segera selesai, bisiknya lirih. Ia memilih pakaian sederhana namun rapi, berharap bisa tampil profesional sampai detik terakhir. Di dalam hati, Sarah merasa lega karena sampai saat itu tidak ada hal buruk yang benar-benar terjadi, meski ia sempat merasakan tatapan-tatapan aneh dari Hussein. Ia menyiapkan laptop dan catatan yang berisi semua rekap survei selama 6 hari sebelumnya. Dengan langkah yang mantap, ia berangkat menuju apartemen mewah tempat Hussein menginap, yakin bahwa pekerjaannya akan segera selesai. Begitu sampai di lobi apartemen, suasana terasa hening dan mewah, dengan lantai marmer yang mengilap dan cahaya lampu kristal yang memantul indah. Sarah disambut oleh resepsionis, lalu diarahkan menuju lantai atas dengan lift yang terasa sunyi. Hatinya sedikit berdebar karena ia mengira akan ada banyak orang di sana, seperti staf bisnis atau rekan kerja Hussein. Namun, begitu pintu apartemen terbuka, ia terkejut karena hanya ada Hussein seorang diri. Pria itu tersenyum ramah, menyambutnya dengan santai, seolah-olah situasi ini benar-benar biasa. Sarah mencoba menepis rasa canggungnya, lalu masuk dengan sopan sambil membawa laptop. "Mari kita selesaikan laporan terakhir," katanya pelan, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar percaya diri. Awalnya, suasana berjalan seperti yang ia bayangkan. Sarah duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai menjelaskan rekap hasil survei yang sudah ia rangkum. Hussein mendengarkan sambil sesekali menanggapi, meski tatapannya tidak selalu tertuju pada layar, melainkan pada Sarah. Tatapan itu membuat Sarah merasa tidak nyaman, namun ia terus berusaha profesional. Beberapa kali ia tersenyum kecil, sekadar menjaga suasana agar tidak terasa kaku. Namun semakin lama, arah pembicaraan mulai bergeser. Hussein mulai melemparkan candaan bernada pribadi, menanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Sarah hanya menanggapi singkat, mencoba mengembalikan fokus pada laporan. Tetapi dalam hatinya, perasaan was-was semakin kuat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk muncul. Ketegangan itu akhirnya benar-benar terasa ketika Hussein bersandar santai di kursinya, lalu menatap Sarah dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Dengan suara rendah, ia berkata, "Kamu tahu, kamu bukan hanya asisten yang baik, kamu juga cantik, dan saya bisa memberikanmu lebih banyak daripada yang sudah dijanjikan." Sarah terdiam, jantungnya berdegup kencang, seakan udara di ruangan itu hilang seketika. Ia mencoba tersenyum kaku, berpura-pura tidak paham dengan maksud ucapan itu. Namun Hussein semakin jelas. Ia menawarkan sejumlah uang yang jauh lebih besar jika Sarah bersedia melakukan sesuatu di luar pekerjaannya. Kalimat itu membuat Sarah tersentak. Matanya mulai berkaca-kaca. Rasa kecewa dan takut bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah menyangka, setelah 6 hari bekerja dengan penuh dedikasi, hari terakhirnya akan berubah menjadi ujian yang begitu berat. Air mata Sarah akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia merasa dikhianati, dipandang rendah, dan direndahkan martabatnya sebagai perempuan. Dengan suara bergetar, ia berkata lirih namun tegas, "Saya datang untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Tolong hargai saya." Ucapannya membuat suasana ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detak jam di dinding. Hussein terdiam, sorot matanya berubah, seakan tidak menyangka bahwa Sarah begitu berani menolak tawarannya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti bagi Sarah.
Ia merasakan campuran takut dan lega. Takut karena berada sendirian dalam situasi yang mencekam, tapi lega karena ia mampu menyuarakan hatinya. Dan di detik itu juga, Sarah tahu bahwa keputusannya akan menjadi titik balik yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Hening panjang masih menyelimuti ruangan setelah Sarah menolak tawaran Hussein dengan air mata yang jatuh di pipinya. Ia duduk dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri meski dadanya terasa sesak. Dalam hati, ia merasa campuran perasaan yang rumit. Marah, kecewa, takut, namun juga bangga pada dirinya sendiri. Hussein hanya menatapnya beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan dengan wajah yang sulit terbaca. Akhirnya ia menghela napas panjang, kemudian berkata dengan nada datar, "Baiklah, kalau begitu." Ucapannya sederhana, tapi membuat Sarah bisa bernapas sedikit lebih lega. Ia tak tahu apakah keputusan itu akan membuatnya kehilangan bayaran. Namun saat itu yang paling penting adalah mempertahankan martabatnya. Baginya, tidak ada uang yang sebanding dengan harga diri seorang perempuan. Hussein lalu berdiri, mengambil sebuah amplop tebal dari laci meja, dan meletakkannya di depan Sarah. "Ini pembayaran sesuai yang sudah dijanjikan dari awal. Kamu sudah bekerja dengan baik," katanya singkat. Sarah menatap amplop itu dengan tangan bergetar. Hatinya masih diliputi rasa campur aduk. Ia sempat ragu untuk mengambilnya, khawatir ada maksud tersembunyi di balik pemberian itu. Namun setelah melihat ekspresi Hussein yang kini datar tanpa emosi, ia akhirnya mengulurkan tangan dan menerima amplop itu. Ada perasaan pahit di hatinya, karena uang itu seakan menjadi saksi dari ujian yang baru saja ia lewati. Namun ia tahu, bayaran itu adalah haknya, hasil kerja kerasnya selama 7 hari penuh. Ia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda sopan, lalu bersiap untuk pergi. Langkah Sarah menuju pintu apartemen terasa begitu panjang, seolah lantai marmer yang ia pijak semakin berat setiap kali kakinya bergerak. Ia bisa merasakan tatapan Hussein mengikuti punggungnya hingga pintu tertutup rapat di belakangnya. Begitu pintu tertutup, Sarah berdiri beberapa saat di koridor, menarik napas panjang, mencoba menenangkan getaran di tubuhnya. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena rasa takut, tapi karena lega ia sudah keluar dari situasi itu. Ia menatap amplop di tangannya, lalu menggenggamnya erat. Uang itu memang penting, namun pelajaran yang ia dapat jauh lebih berharga, bahwa menjaga diri dan prinsip adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Dengan langkah tertatih, ia masuk ke lift, meninggalkan lantai itu, meninggalkan babak yang begitu berat dalam hidupnya. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi yang panjang. Dari balik kaca mobil, Sarah menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang berbaris kokoh, seakan sedang menyaksikan perjuangannya. Ia teringat kembali momen-momen selama 7 hari bersama Hussein, dari bandara, restoran mewah, rapat bisnis, hingga tempat karaoke yang penuh tawa. Semua kenangan itu kini terasa kontras dengan akhir yang ia alami di apartemen mewah tadi. Namun ia sadar, setiap pengalaman memiliki makna, dan pengalaman kali ini memberi pelajaran yang tidak ternilai. Sarah menyeka air matanya, lalu mencoba tersenyum meski hatinya masih berat. "Aku berhasil melewatinya. Aku tidak menyerah pada uang," bisiknya pada diri sendiri. Kata-kata itu menjadi penguat, seakan memberi cahaya kecil di tengah kegelapan yang baru saja ia lalui. Sesampainya di rumah, Sarah disambut oleh kesunyian kamarnya yang sederhana. Ia meletakkan amplop di atas meja, lalu duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah tapi lega. Tangannya menutup wajahnya. Air mata terakhir hari itu mengalir pelan. Namun kali ini, tangisan itu berbeda. Bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan kebanggaan. Sarah tahu, keputusannya akan selalu diingat sepanjang hidupnya. Ia mungkin hanya seorang gadis biasa yang baru lulus kuliah, tapi hari itu ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya keberanian untuk melawan godaan yang bisa menghancurkan masa depannya. Dengan hati yang lebih kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada hal di dunia ini, sebesar apapun,
yang boleh merenggut harga dirinya. Dan dari malam itu, Sarah benar-benar memahami satu hal penting. Uang bisa dicari, tetapi harga diri tidak akan pernah tergantikan.